Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di semester 2. Pada bab 5, kita akan mempelajari tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkap beliau adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdusyams. Umar bin Abdul Aziz lahir di kota Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi dan wafat di daerah Dair Syam'an, Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Beliau adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah yang mana pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan tafsir. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, beliau adalah seorang pemimpin yang adil, jujur, bijaksana, dan sederhana. Yang kedua, beliau memberantas korupsi dan membersihkan harta kekayaan yang tidak wajar yang dilakukan oleh kalangan pejabat dan keluarga Bani Umayyah. 3. Memberikan keringanan pajak pada pihak non-muslim, menghentikan pungutan pajak dari para mu'alaf, menyejahterakan dan memakmurkan rakyat, mendamaikan golongan yang berseteru, yakni pada saat itu golongan Syiah dan Khawarij. Yang ketujuh, mengganti peperangan dengan dakwah Islam yang dilakukan. Prestasi apa saja yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Nah, diantaranya pada bidang agama, beliau menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama. Yang keempat, memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Prestasi selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan, Umar bin Abdul Aziz menerjemahkan buku-buku kedokteran dan buku-buku dari berbagai bidang ilmu yang tadinya dari bahasa Yunani, Latin, dan Suryani dirubah menjadi ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya memindahkan sekolah kedokteran yang awalnya ada di Iskandariyah atau kota Mesir ke Antakya, Turki, dan Haran, Turki. Prestasi dalam bidang sosial politik, mengutamakan perilaku politik berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Beliau mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja gubernur di berbagai daerah, menggeser atau memecat kedudukan gubernur yang mana tidak taat perintah agama dan dengan kafah, dan gubernur yang dolim. Selanjutnya, memecat para pejabat yang tidak kompeten, meniadakan pengawal pribadi, menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim, Arab, dan non-Arab. Prestasi dalam bidang ekonomi, beliau meringankan pajak bagi rakyat, menertibkan aturan tentang pelaksanaan timbangan dan takaran, memberantas model kerja paksa, memberdayakan lahan pertanian, irigasi, serta membangun sumur-sumur dan jalan raya, menyantuni fakir miskin serta anak yatim, menarik kembali harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah, dan mengembalikannya ke Baitul Mal. Kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang yang mempunyai sikap terpuji, bisa dijadikan suri tauladan bagi generasi sesudahnya, baik ia secara pribadi maupun sebagai pemimpin. Beliau memiliki sifat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dalam sikap dan tata lakunya. Sejak kecil, beliau telah diajarkan ilmu pengetahuan agama dan juga mampu
dalam pengamalannya. Yang keempat, beliau adalah seorang khalifah yang berhati lembut dan pemaaf, akan mendatangkan kedamaian dan menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. Karena itu, kelembutan hati Umar bin Abdul Aziz hingga meskipun Byzantium pernah menyerang dan membunuh tentara Islam, namun jiwa pemaafnya seakan tidak rela musuhnya itu mati. Nah, sekian materi kita hari ini tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jika ada hal-hal atau materi yang belum kalian pahami, mari kita bahas bersama. Sekian dari penjelasan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.